2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan menyampaikan podcast tentang Budaya Surabaya atau pemain saat Ya Allah, jadi 2, 3, 4. Teman-teman, jangan lupa saksikan podcast kami ya. 2, 4. sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mau ajak teman-teman sedikit berinteraksi. Ada yang tahu apa itu ria atau pernah dengar kata itu dari mana saja? 2, 4. Dalam Islam, ria adalah melakukan amal atau ibadah untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia, bukan keridhaan Allah. Disebut syirik kecil yang dapat mengambil pahala dengan dalil di Al-Quran dan hadis. Wah, bagus, banyak yang tahu. Nanti kita akan bahas Piye sih? Jika lupa. Wah, bagus, banyak yang tahu. Nanti kita akan bahas tuntasnya mulai dari pengertian, contoh khusus, hingga cara menghindarinya. 2, 4. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan niat adalah ketika ibadah kita hanya untuk diperlihatkan orang lain. Jika lupa. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan pengertian riya dulu ya. Secara bahasa, riya berasal dari kata ra, ya, yang berarti menunjukkan atau memperlihatkan sesuatu. Tapi dalam ajaran Islam, riya adalah ketika kita melakukan ibadah bukan karena ingin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena ingin dipuji, diperhatikan, atau dianggap baik oleh orang lain, bisa teman, keluarga, atau siapapun di sekitar kita. Yang paling penting kita ingat, riya disebut sebagai syirik kecil karena kita mengalihkan tujuan ibadah dari hanya kepada Allah menjadi kepada manusia. Ini sangat berbahaya karena kita bisa membuat semua hal amal kita jadi sia-sia loh. Untuk lebih jelasnya, silakan Faiz akan menjelaskan dasar hukum dari Al-Quran. Jika lupa. Dan teman-teman, ada yang tahu nggak bacaannya? Oh, aku tahu. Aku bacakan ayatnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'ul yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un fayamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang sholat mereka tidak menjalankan sholatnya dengan benar, melainkan hanya diperlihatkan kepada manusia. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, padahal mereka mengaku tahu agama, dan mereka merasa malu terhadap perkataan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang beribadah karena dia, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya itu. Itu menunjukkan betapa berbahayanya dia bagi keberhasilan amal kita. Jika lupa. Oh, begitu ya, kita tidak boleh pamer ketika beribadah. Iya, Iya. tidak boleh pamer. Jika lupa. Kemarin aku terawih, terus temanku tuh pamer sepeda kemarin baru dibelikan bapaknya warna hitam. Itu termasuk
makan dan minum seinian bahwa bahkan suka menunjukkan bahwa dia sedang dapat karena berpuasa. Padahal puasa seharusnya kita lakukan karena ingin mendapatkan ridho Allah, bukan untuk dipuji atau dimuliakan. Setiap saat belajar agama, banyak anak muda yang ingin ilmu agama hanya karena ingin dianggap pintar atau alim oleh teman-teman, bahkan hanya untuk mendapatkan nilai bagus di sekolah. Padahal belajar agama seharusnya untuk memahami ajaran Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Ya, dalam beribadah bersama. Kadang kita datang ke masjid atau majelis taklim hanya karena ingin dilihat sebagai orang rajin, padahal saat ibadah langsung kita tidak fokus dan bahkan sering mengobrol dengan teman. Aku juga pernah menemui kasus ketika adikku melihat temannya yang suka posting foto saat sedang sholat di masjid, tapi setelah posting malah sibuk mengecek komentar dan suka. Aku jelasin ke adikku bahwa itu bisa jadi awal dari tidak jika kita lebih fokus pada respon orang lain daripada hubungan kita dengan Allah. Dampak dari riya sangat besar. Selain pertama kita tidak diterima oleh Allah, riya juga bisa membuat kita menjadi orang yang tak mencari kebahagiaan, mudah tersinggung kalau tidak dipuji, dan jauh dari keikhlasan. Ada juga hadis yang menyatakan, siapa saja yang belajar agama untuk mendapatkan kebahagiaan manusia, maka dia akan masuk neraka. Ini bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita sadar bahwa keikhlasan adalah kunci utama dalam setiap ibadah kita. Nah, sekarang nanti kita berbagi pengalaman aja ya teman-teman. Kalian pernah merasa ada bagian dari diri yang ingin dibagikan saat beribadah atau pernah melihat contohnya dari orang sekitar? Silakan bangun saja kalau mau berbagi. Buat aku aja. Sekarang aku sholat terawih. Buat aku aja. Kadang pas sholat terawih di masjid suka mikir, apa aku datang karena memang ingin beribadah atau karena mau lihat teman-teman bilang aku rajin. Kadang kalau tidak bisa datang, aku merasa minder karena khawatir dianggap malas. Bang, aku juga pernah gitu nih. Dulu aku selalu datang ke masjid buat terawih, tapi fokusnya bukan beribadah, melainkan siapa ada yang ada di sana. Baru setelah aku mulai belajar membaca lafal Al-Quran dan mengerti maknanya, aku jadi lebih fokus pada hubungan sama Allah. Aku suka banget posting tentang makanan sahur atau buka puasa di sosial media. Tapi kemarin ada teman bilang kamu sering banget posting ya, bukan cuma buat dilihat teman kan. Baru aku sadar kalau ada unsur riya di dalamnya. Sekarang aku lebih hati-hati kalau posting, juga fokus ke pesan positifnya aja. Dulu aku suka bercerita di depan teman-teman saat mau masuk masjid karena ingin dianggap anak yang berhati. Sampai suatu hari aku lihat kakak-kakak kelas yang selalu bersedekah diam-diam ke kota amal, dan dia juga sering membaca lafal Al-Quran dengan khusyuk. Baru aku sadar kalau sedekah yang terbaik itu tidak diketahui orang lain. Saat aku membantu adikku mengerjakan PR, aku juga jadi menemukan pengalaman pribadi ini. Kadang aku suka merasa bangga kalau bisa menghafal ayat Al-Quran lebih banyak dari teman-teman, dan kadang ini menunjukkan bahwa aku bisa membaca lafaz dengan benar. Akhirnya aku mulai selalu berdoa sebelum belajar Al-Quran agar niatku hanya untuk menyenangkan Allah, tidak untuk menunjukkan kemanfaatan kepada orang lain. Dari semua pengalaman dan pembahasan kita, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari riya. Ya teman-teman. 1. Selalu cek niat sebelum beribadah. Sebelum sholat, puasa, atau bersedekah, tanya diri sendiri, aku lakukan ini buat siapa? Cuma buat Allah atau juga buat orang lain? Kita juga bisa membaca lafal
Ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan bahwa tujuan utama kita beribadah adalah untuk menenangkan Allah SWT saja. Baru-baru ini aku mendapatkan pertanyaan dari beberapa teman sekelas tentang bagaimana membedakan antara pengalaman ibadah dengan menunjukkan ibadah yang untuk dilihat orang. Nah, dari pembelajaran yang aku dapatkan, ada beberapa ciri-ciri yang bisa digunakan untuk membedakannya. 1. Dilakukan dengan senang hati tanpa mengharapkan apapun dari manusia. Misalnya, bersedekah tanpa menyebut kepada siapapun, atau sholat dengan khusyuk meskipun tidak ada orang yang melihat. 2. Tidak berpengaruh oleh kehadiran atau ketidakhadiran orang lain. Misalnya, tetap rajin beribadah di rumah meskipun tidak ada teman yang melihat. 3. Fokus pada kualitas ibadah, bukan pada penampilan. Misalnya, belajar membaca Al-Quran dengan benar dan memahami maknanya, bukan hanya untuk bisa membacanya dengan suara keras di depan orang banyak. Ciri-ciri ibadah yang terjaring riya. 1. Hanya dilakukan ketika ada orang yang melihat. Misalnya, hanya orang yang berjamaah di masjid saat ada teman-teman, tapi tidak sholat di rumah ketika sendiri. 2. Suka diperlihatkan atau diberitakan kepada orang lain. Misalnya, selalu memposting setiap aktivitas ibadah di media sosial dan fokus pada jumlah suka atau komentar. 3. Tidak merasa nyaman atau minder jika ibadahnya tidak diketahui orang. Misalnya, merasa lebih sedih kalau tidak ada yang tahu kalau kita sedang berpuasa atau bersedekah. Aku juga pernah melihat kasus ketika seorang teman hanya menyadari sajian agama kalau ada teman populer yang ikut, tapi tidak pernah datang kalau hanya ada beberapa orang saja. Itu salah satu contoh tanda adanya manusia. Kadang kita tidak menyadari kalau kita sudah masuk dalam zona kita, karena perbedaannya bisa sangat tipis. Misalnya, ketika kita berbagi tentang pengalaman ibadah di media sosial, kalau tujuan utama adalah untuk menginspirasi orang lain dan menyebabkan kebaikan itu baik. Tapi kalau kita lebih fokus pada bagaimana orang akan menilai kita, itu sudah termasuk unsur bidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan agar kita tidak melakukan ibadah hanya untuk diperlihatkan kepada manusia, karena hal seperti itu tidak disukai oleh Allah. Ini bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita selalu waspada terhadap niat di dalam hati kita. Jadi, niat benar, ibadah ikhlas diterima Allah. Niat salah, ibadah kita sia-sia ditampilkan. Nah, sekarang mari kita bagi pengalaman aja ya teman-teman. Maka kalian merasa bingung apakah ibadah yang kalian lakukan itu ikhlas atau ada unsur tidak, atau pernah melihat contohnya dari orang sekitar. Silakan bangun kalau mau berbagi. Buat aku sendiri, dulu aku sering bingung ketika aku mau sholat tarawih. Kadang aku datang ke masjid karena memang ingin beribadah, tapi kadang juga karena khawatir teman-teman bilang aku tidak rajin. Lalu aku menemukan cara untuk mengeceknya. Kalau aku merasa tetap ingin beribadah meskipun tidak ada teman yang datang, berarti aku sudah mulai benar. Aku juga pernah mengalami hal yang sama ini. Dulu aku suka membaca Al-Quran dengan suara keras di ruang kelas agar teman-teman tahu aku rajin. Tapi akhirnya aku menyadari kalau aku tidak benar-benar memahami apa yang aku baca. Sekarang aku lebih suka membacanya dengan tenang di rumah dan fokus pada maknanya ayat. Rasanya jauh lebih damai. Dulu aku suka bersedekah di depan teman-teman saat acara pengenalan dana, karena ingin dianggap baik hati. Sampai suatu hari, aku melihat seorang kakak yang menjual uang dengan janjian dan tidak mau
aja. Tapi kemudian aku menyadari kalau kadang aku lebih fokus pada bagaimana orang melihatku daripada bagaimana anak-anak itu memahami ajaran yang aku berikan. Akhirnya aku mulai selalu berdoa sebelum mengajar agar fokus pada kebaikan anak-anak itu. Dari semua pembahasan kita dan pengalaman kita, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memastikan kita beribadah dengan ikhlas dan tidak terjebak riya, ya teman-teman. 1. Selalu periksa niat sebelum dan selama ibadah. Sebelum mulai ibadah, tanya sendiri, aku lakukan ini hanya untuk Allah atau juga untuk orang lain. 2. Jadikan ibadah sebagai hubungan pribadi dengan Allah. Anggap ibadah seperti bicara dengan Allah. Selalu periksa niat sebelum ibadah. Sebelum mulai ibadah, tanya diri sendiri, aku lakukan ini hanya untuk Allah atau juga untuk orang lain. 2. Jadikan ibadah sebagai hubungan pribadi dengan Allah. Anggap ibadah seperti berbicara dengan Allah, sehingga kita tidak perlu memperlihatkannya kepada orang lain. Misalnya sholat tahajud di kamar sendiri atau membaca Al-Quran di tempat yang tenang. 3. Mencari pujian atau pengakuan. Jika ada orang yang memuji kita karena ibadah yang kita lakukan, terima dengan rendah hati dan ingat bahwa semua kebaikan berasal dari Allah. 4. Pelajari makna dan tujuan ibadah. Ketika kita tahu mengapa kita melakukan suatu ibadah, kita akan lebih mudah menjalankannya dengan ikhlas. Misalnya belajar tentang hikmah puasa, bukan hanya menjalankannya karena kebiasaan atau untuk dilihat orang. Apakah ada yang menambahkan sesuatu? Biasa ya, tapi waktu kita sudah cukup nih. Boleh banget kita lanjutkan